Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Baiklah saudara-saudara semuanya, di pertemuan perkuliahan kita kali ini ya, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa memberikan kuliah tatap muka ya karena ada sesuatu hal. Maka kuliah pada hari ini kita adakan secara daring ya, tapi saya juga tidak bisa melalui Zoom ataupun Google Meet karena memang saya ada di tempat yang lain dan tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan pertemuan meskipun dalam jarak jauh ataupun menggunakan live ataupun langsung menggunakan Zoom ataupun Meet ya. Baiklah saudara sekalian ya, sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal bahwa untuk pertemuan kita di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang materi batasan bahasa ya. Saya akan menjelaskan poin-poin penting saja ya, poin-poin inti. Nanti saudara bisa mengembangkan sendiri baik di referensi manapun ya, bisa di jurnal, buku teks dan lain sebagainya ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Juga kita membahas tentang hakikat fungsi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita membahas tentang batasan bahasa. Nah, batasan bahasa Indonesia ya itu ada beberapa macam. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem ya. Kemudian yang kedua, bahasa juga bersifat sistemis. Kemudian lambang bunyi bahasa itu bersifat arbitrer ya. Kemudian bahasa itu bersifat produktif. Kemudian bahasa itu dinamis, bahasa itu beragam, bahasa itu bersifat manusiawi ya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ya, di pertemuan kali ini. Jadi nanti saudara silakan untuk mencermati slide kemudian bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan ya. Meskipun hanya poin-poinnya, untuk diskusi lebih mendalam insya Allah nanti kita pertemuan di pekan depan kita akan singgung ya untuk detail ini, dan untuk materi berikutnya juga akan kita bahas secara detail. Nah, yang pertama kita bahas bahasa adalah sebuah sistem ya. Nah, bahasa adalah sebuah sistem itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola tetap dan dapat dikaidahkan. Nah, sebagai sebuah sistem, bahasa selain bersifat sistematis juga bersifat sistemis. Nah, dengan sistematis maksudnya bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu, yaitu di pertemuan kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang bahasa itu banyak komponen pembentuk ya, banyak komponen pembentuk. Maka disebut namanya sistem ya. Sistem itu kan tidak dapat berdiri sendiri atau bukan dikatakan tunggal, tidak, tetapi dia terbentuk oleh beberapa subsistem ya. Seperti pertemuan kita yang lalu kita membahas bahwa kalau kita berbicara tentang yang namanya bahasa, language ya, itu kita ada beberapa komponen inti. Yang pertama adalah tentang bunyi, itu kalau disebut di dalam ilmu linguistik namanya fonologi. Kemudian morfologi, pembentukan kata, kemudian ada sintaksis ya, pembentukan kalimat, sampai ke semantik. Nah, kalau semantik ini nanti hubungannya juga dengan pragmatik, jadi berkaitan dengan makna. Nah, maka dengan adanya sub-subsistem itu, maka membentuk suatu sistem ya. Jadi tidak dapat berdiri sendiri. Kalau saudaranya mempelajari tentang maknanya saja ya tidak bisa. Bahasa itu tidak hanya makna. Karena bahasa itu selain diucapkan juga ditulis lah. Tulisan di dalam bahasa itu sendiri juga dapat terbentuk dari beberapa komponen ya, dari beberapa komponen. Nah, seperti ketika kita mempelajari tentang morfologi ya, tentang pembentukan kata, ada kata dasar, ada kata imbuhan, kemudian ada proses afiksasi dan sebagainya. Yang begitu banyak ya. Kemudian di dalamnya nanti dimixkan dengan beberapa aturan yang ada di dalam KBBI ataupun di dalam EJD yang sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya. Sehingga menghasilkan suatu sistem yang benar-benar itu
membentuk sistem yang sempurna. Jadi dari segi maknanya ada, dari segi suaranya ada, dari segi tulisannya ada, dari segi pemilihan kata atau diksinya ada, jadi lengkap. Nah, maka bahasa itu adalah sebuah sistem, ya. Kemudian bahasa itu bersifat sistemis. Nah, artinya bagaimana? Artinya sistem bahasa itu bukan merupakan sebuah sistem tunggal, melainkan dari sejumlah subsistem, ya, seperti tadi di awal, ya. Jadi selain bersifat sistematis, itu juga bersifat sistemis. Jadi tidak terdiri dari satu sistem tunggal, ya, tidak terdiri dari satu sistem tunggal. Maka ya seperti dalam unsur dalam kebahasaan, ya, ada ketika orang itu pertama kali mendapatkan bahasa. Kita pertama kali bayi itu lahir, kenapa dia dapat berbicara? Karena apa? Dia itu menyimak, ya, mendengarkan, berbicara, baru terakhir komponen di dalam bahasa yang paling susah, yang tingkatan paling tinggi itu adalah menulis, ya. Maka komponen ataupun tingkatan yang paling susah ini yang sedang saudara hadapi, ya. Yang sedang saudara hadapi dalam penulisan. Tentunya kalau kita spesifikasi lagi di dalam penulisan KTI, ya, karya tulis ilmiah, baik itu TA, skripsi, bahkan sampai disertasi, ya, semuanya itu berhubungan dengan itu. Karena ketika kita berbicara tentang yang namanya bahasa formal, ya, bahasa formal di dalam komunikasi, ya, itu tidak terlepas dari namanya aturan. Karena yang terkena aturan main harus memiliki namanya aturan di dalam penulisan KTI itu adalah ya penulisan KTI itu sendiri. Jadi tidak bisa kok di dalam penulisan surat pribadi ataupun di dalam chat WA pribadi itu tidak perlu namanya sesuai dengan KBB, tidak perlu, karena itu bersifat pribadi, tidak bersifat kedinasan ataupun tidak bersifat ke arah yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun pengembangan dari yang namanya karya tulis ilmiah yang sudah ada namanya aturan, ya. Jadi antara sistematis dan sistemis ini satu frekuensi. Nah, kemudian selanjutnya, nah, bahasa itu bersifat arbitrer. Kemarin sudah saya jelaskan secara gamblang dan jelas, ya. Ini hanya mengulang lagi sifatnya, ya, supaya lebih jelas lagi. Karena memang ini ketika kita berbicara masalah linguistik, ya, secara umum, ya, kemarin sudah saya jelaskan berbagai contoh linguistik ataupun bahasa di berbagai bangsa. Kenapa kok begini begitu dan seterusnya? Karena memang sifat yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dihilangkan dari sifat linguistik ataupun bahasa itu adalah sifat arbitrer. Dan ingat kemarin ketika kita berbicara tentang arbitrer tidak terlepas namanya sifat yang tidak dapat dipisahkan, namanya konvensional. Artinya apa? Arbitrer itu adalah mana suka, tetapi konvensional itu adalah kesepakatan bersama para pengguna bahasa. Jadi ketika saya menyebutkan kemarin, saya contohkan padi, ya, nasi, nasi itu adalah bahasa atau diksinya orang Indonesia ataupun menggunakan bahasa nasional. Tetapi ketika ditarik dengan bahasa Jawa itu namanya bisa sego. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya rice dan seterusnya. Bahasa Arab memiliki sendiri, bahasa Cina memiliki sendiri, kemudian bahasa yang lain memiliki sendiri. Karena apa? Sifatnya arbitrer, tapi tetap memiliki sifat namanya konvensional. Kenapa konvensional? Karena memang tidak dapat dipisahkan, ya, tidak dapat dipisahkan. Nah, ketika tidak dapat dipisahkan ini, maka tidak perlu ketika arbiter, itu sudah satu paket. Meskipun di dalam slide ataupun di dalam penjelasan saya di minggu yang lalu itu tidak saya jelaskan bahwa saya tuliskan bahwa yang namanya arbiter kemudian konvensional, tidak. Karena itu sudah menjadi satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, ya. Meskipun kalau kita teliti secara gramatikal, ya, secara gramatikal, yang namanya nasi yang dilambangkan dengan 4 huruf, ya, NASI, itu tidak ada keterikatan secara gramatikal, ya. Tetapi kalau kita lihat secara unsur linguistik, ya, memang ya seperti kemarin yang saya jelaskan, beberapa kesalahan yang terjadi di masyarakat tentang kesalahan fonologi maupun morfologi, ya, dengan menyebutkan istilah-istilah, terutama orang Jawa, ya, menyebut istilah nama daerah
dengan mengimbui atau menggunakan imbuhan am, ya, am di depan, itu kan sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau secara kedinasan ataupun secara unsur di dalam menggunakan penulisan di karya tulis ilmiah, baik itu nanti bersifat saudara sudah presentasi ataupun tulis, ya, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Meskipun sudah menjadi kebiasaan, tetap kalau kita sudah berbicara masalah hitam putih, ya harus jelas, ya. Jadi istilahnya kalau kita berbicara masalah tata tulis itu harus hitam dan putih. Jadi tidak ada abu-abu di dalamnya. Jadi jelas. Ketika itu benar, ya benar, ketika salah ya salah. Maka sekarang kan sudah ada sistem yang lebih canggih. Saudara sudah mengetahui itu, ya, untuk mendeteksi bahwa, ya, seperti kemarin ada beberapa makalah yang saya koreksi, ya. Saya koreksi penulisannya bagaimana, kemudian tidak ada pelambangan seperti simbol dol-dol dan sebagainya kemarin seperti saya singgung, ya tidak ada. Ya, tidak ada. Bahkan angka, kemudian huruf, angka Romawi itu semua ada aturannya. Ya, ada aturannya. Oke, next, ya. Nah, kemudian bahasa itu bersifat produktif, ya. Nah, produktif itu kan artinya jumlahnya terus bertambah. Namanya produktif, ya. Bisa kegiatannya maksimal, bisa jumlahnya bertambah, ya. Nah, kalau yang kita bahas, yang kita maksud bahasa itu bersifat produktif, karena seperti yang saya jelaskan di beberapa pertemuan yang kemarin, ya, bahasa itu adalah ilmu sosial, ya, selalu berkembang seiring dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Selama ilmu pengetahuan teknologi itu terus berkembang, terus terus maju, dan manusia sebagai objek untuk menggunakan bahasa ini masih ada, maka tidak akan hilang, bahkan akan terus menambah ataupun bertambah diksi ataupun lema, ya, diksi ataupun lema di dalam bahasa itu sendiri, karena fleksibel. Ya, fleksibel. Ada beberapa diksi ataupun lema yang dulu itu belum ada, sekarang ada. Bahkan sebagai contoh, ini ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, karyanya dari W.J.S. Purwadarminta, ya. Pertama kali beliau itu menciptakan ataupun menyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Itu jumlah lemanya itu sekitar 23.000 lema atau kata. Lah kok kenapa sekarang sudah begitu banyak, Pak? Karena memang sifat dari produktif itu sendiri, ya, sifat dari produktif itu sendiri. Jadi tidak kok stuck sampai situ saja, tidak, terus berkembang, ya, terus berkembang. Bahkan memang kalau bahasa itu dengan ilmu eksak, ya, ilmu hitung itu memang berbeda. Kalau hitung itu jelas 1 tambah 1 itu berapa, 5 tambah 5, 5 kali 5, 5 kali, ya sama jawabannya. Ya, cuma kan pengembangannya di bidang lain, mungkin dimasukkan ke logaritma ataupun dan lain sebagainya, ya. Nanti dikembangkan dengan ilmu pengetahuan yang lain, menghasilkan suatu teknologi yang modern, yang lebih canggih. Dulu belum ada namanya WA, belum ada namanya Instagram, belum ada namanya video call, dan kenapa sekarang ada? Itu kan berkat dari pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, fungsi dari ataupun sifat dari produktif bahasa ini itu sendiri itu karena apa? Adanya suatu fenomena yang ada di dalam masyarakat, ya. Karena memang kalau kita berbicara masalah ini tidak terlepas dari namanya fenomena. Karena bertambahnya lema ataupun kata itu karena memang adanya fenomena yang ada di dalam masyarakat, adanya golongan ataupun kaum yang mohon maaf ini yang menggunakan bahasa yang sarkas, ya, yang kasar, kemudian ada yang bahasa orang-orang akademisi, kemudian ada orang-orang terpelajar dan sebagainya. Ini akan selalu berdampingan, tidak bisa kok dikotakkan, nggak bisa. Karena apa? Suatu ketika orang-orang akademisi itu akan berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan bahasa-bahasa kasar ataupun sebaliknya, ya. Itu akan terus berdampingan. Nah, dari berdampingan dan pertukaran informasi ataupun lema ataupun istilah-istilah itu akan memunculkan namanya kata-kata baru.
Ya, itu akan terus ya, akan terus. Nah, kata-kata baru itu akan terus muncul seiring dengan perkembangan zaman. Ya, itu akan selalu muncul seiring dengan perkembangan zaman. Jadi tidak dapat di-stop dengan hanya sekian ribu, enggak. Terus ya. Sampai kapan, Pak? Sampai nanti yang menjadi objek ini sudah tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada ya sudah, selesai. Nah, selama itu masih ada, objek itu masih ada, maka akan terus yang namanya terjadi perkembangan dan terus sampai nanti ya entah sampai berapa ribu ataupun bahkan juta kata ya. Nah, kalau misalkan 23.000 kata itu saja, itu kalau diproduksi ataupun dibuat menjadi kalimat itu kan banyak sekali. Contoh kata makan, ya. Kata makan, satu makan itu sudah nanti akan produktif sekali. Ya, Jamal makan nasi, Jamal makan bubur, Jamal makan pizza, Jamal makan, banyak sekali. Mari yuk makan Bu, makan Pak, makan Dek, makan Tante dan seterusnya. Itu baru kata makan loh ya, sudah menjadi banyak sekali. Nah, begitulah produktifnya suatu bahasa. Bahasa apapun ya, ini secara umum ya, tidak hanya bahasa Indonesia saja, secara umum. Maka tentunya kita tarik ke dalam bahasa Indonesia sendiri sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan ya. Lahirnya itu 28 Oktober bertepatan dengan perkuliahan kita hari ini ya, 28 Oktober. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu memang sejarah ya, para pemuda membuat ikrar bahwa ya meskipun cikal bakalnya dari bahasa Melayu melalui ejaan-ejaan sampai sudah saya jelaskan ya, sampai ejaan yang disempurnakan tahun di eranya Pak Harto ya, di eranya Pak Harto tahun 1972 ya. Itu mulai untuk dilahirkannya namanya ejaan yang disempurnakan, maka akan terus berkembang dan berkembang. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, lanjut. Bahasa itu dinamis ya. Bahasa itu dinamis. Dinamis ini maksudnya bagaimana? Ya, dinamis, namanya dinamis itu lawan dari statis ya. Kalau statis itu pokoknya ya sudah paten ya, paten. Kalau dinamis tidak, dia terus berkembang mengikuti yang namanya arus. Itu namanya dinamis. Ya. Dari segi apapun ya, dari segi bidang ilmu linguistik apapun, baik itu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikon, semua ya. Semua akan terus berkembang. Dinamis, berubah, berkembang, kemudian melalui pergeseran. Makanya kan ada, saya jelas kemarin ada namanya istilah campur kode, alih kode ya. Nah, itu terus akan muncul. Bahkan adanya fenomena bilingual seperti yang saya jelaskan kemarin ya. Itu karena adanya apa? Adanya memang yang namanya dinamis ya, dinamis. Bisa di-stop, Pak? Tidak bisa. Ya, namanya dinamis itu dia terus mengikuti bagaimana ya zaman itu menuntut ya. Maka ada namanya segmen pasar ya, permintaan pasar tentang adanya atau penggunaan bahasa itu juga berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh sekali. Sampai ke dunia pendidikan itu sangat berpengaruh. Maka ketika dinamis ini ini fleksibel ya, fleksibel artinya ya sangat sekali cepat perubahannya. Ya, cepat sekali perubahannya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kemudian bahasa itu beragam. Loh, beragam itu maksudnya bagaimana? Ya, meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen, yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam. Baik dalam, nah ini kalau masalah beragam, itu nanti hubungannya juga dengan yang namanya faktor fonologi, morfologi, sintaksis maupun leksikon ataupun semantik ya, dan pragmatik. Loh, kenapa demikian? Meskipun maksud maknanya sama, tetapi siapa yang mengucapkan itu berbeda, maka akan membuat yang namanya tafsiran berbeda. Maka ada namanya ilmu semantik tentang makna. Semantik nanti digabungkan dengan pragmatik ya.
tentang tindak tutur. Tindak tutur. Ketika kita kan kalau berbicara kan ada namanya penutur, ada mitra tutur. Di dalam proses pertukaran penutur dan mitra tutur ada namanya tindak tutur. Tindak tutur itu apa? Sesuatu yang ditukarkan. Ya, sesuatu yang ditukarkan. Di dalamnya nanti ada implikatur dan sebagainya. Ya. Maka itu kalau kita mau mempelajari lebih dalam itu memang banyak. Ya, seperti yang saya katakan kemarin, ini sebenarnya adalah materi beberapa semester tapi digabung dalam satu semester. Maka saya hanya menyampaikan tentang pokok ataupun inti-inti dalam keempat unsur utama di dalam linguistik tadi, ya. Nah, kemudian yang terakhir, bahasa itu bersifat manusiawi. Itu artinya bagaimana kok bersifat manusiawi? Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada banyak pertanyaan, ya, yang sedikit nyeleneh kalau dalam bahasa gaul, ya, nyeleneh. Kenapa seperti itu? Karena memang ada beberapa pertanyaan, karena bahasa itu alat komunikasi, Pak. Berarti kita bisa berkomunikasi dengan makhluk lain, ya. Itu sudah tidak ada dalam teori, di dalam teori manapun tidak ada. Kenapa demikian? Ada orang yang mengatakan, saya bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan makhluk yang lain. Itu sudah di ranah beda, tidak ranah kita sebagai akademisi, ya. Ya, ada nabi yang bisa berbicara dengan hewan, itu ada. Cuma itu ranahnya sudah berbeda. Maka dari itu, ya, karena kenapa bahasa bersifat manusiawi? Karena memang hanya manusia saja yang menggunakan alat komunikasi antar sesama. Kenapa? Ya, ini hakikatnya dengan sifat dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial, ya. Apakah makhluk yang lain punya sosial, Pak? Ya, kita tidak tahu karena sampai sekarang tidak ada teori yang dapat dibuktikan secara ilmiah mengenai pertukaran informasi ataupun komunikasi dengan bangsa lain ataupun dengan makhluk lain. Ya, jadi kenapa yang terakhir penutupnya adalah bahasa itu bersifat manusiawi? Karena bahasa itu hakikatnya sarana untuk memanusiakan manusia. Ya, kenapa memanusiakan manusia? Karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Karena manusia itu dia dapat menjadi eksis karena adanya koloni. Ya, dia bisa menjadi eksis karena apa? Adanya kelompok, adanya komunitas, adanya masyarakat. Nah, kalau dia sendiri tidak mungkin bisa. Ya, tidak mungkin bisa karena hakikatnya apa yang kita nikmati hari ini, saat ini, waktu ini itu karena hasil dari proses yang namanya interaksi, ya, proses dari namanya interaksi. Seperti yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi baju itu ya kelihatannya hanya baju, tapi di dalam baju itu prosesnya melibatkan berbagai komponen, ya. Melibatkan berbagai komponen, berbagai aspek dan berbagai orang. Ya. Beraneka ragam dari yang menanam kapasnya, memanen, dari memintal dan seterusnya sampai yang mewarnai, menjahit, sampai yang membuat benang, banyak sekali. Itu hanya baju, belum yang lain. Ya, maka memang kompleks sekali, ya, kalau kita berbicara masalah bahasa. Maka di dalam perkuliahan kali ini, ya, semoga bisa dipahami untuk apa yang saya sampaikan. Ini pokok-pokok materi, ya, untuk diskusi lebih mendalam. Insya Allah nanti di pertemuan tatap muka akan saya singgung, ya, akan saya ulang lagi untuk masalah ini karena memang ini dasar, ya. Kalau dasar saudara sudah paham, insya Allah nanti ke depannya saudara akan lebih paham lagi, ya. Tapi kalau di dasar saja sudah bingung nanti, ya, saya takutkan nanti sampai ke teoritis yang lain yang sudah penerapan masalah yang namanya bagaimana menyusun kata kalimat yang baik dan benar bagaimana, itu nanti saya khawatirkan saudara tidak begitu memahami. Akhirnya apa yang menjadi tujuan mata kuliah ini supaya saudara menjadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam penulisan karya tulis ilmiah, tidak tercapai secara maksimal. Oke, baiklah, demikian saya rasa cukup untuk perkuliahan kita pada saat ini, hari ini, ya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa mendampingi secara offline, ya, karena ada beberapa ataupun ada agenda yang tidak dapat saya tinggalkan karena ada sesuatu hal. Dan saya tidak bisa memberikan perkuliahan secara online dengan menggunakan live, ya, langsung karena tidak memungkinkan. Demikian dari saya, ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.